sedang berada di salah satu kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari luas Kabupaten Kutai Kartanegara 27.263 km persegi ini terdapat 18 kecamatan, 193 desa, dan 44 kelurahan, dan ini merupakan potensi yang luar biasa sekali di berbagai sektor, khususnya di sektor pendidikan anak usia dini. Dan marilah kita mengunjungi salah satu PAUD yang ada di Kecamatan Sebulu. Baiklah pemirsa, saat ini saya sudah berada di TK Tunas Bangsa, di mana tadi saya sudah melewati perjalanan sungai dan darat selama kurang lebih 30 menit. Dan tadi saya sudah menjelaskan Kabupaten Kutai Kartanegara ini sangat luas sekali di berbagai sektor. Salah satunya sektor pendidikan anak usia dini. Dan marilah kita lihat apa saja aktivitas TK Tunas Bangsa di masa pandemi COVID-19 ini. Waalaikumsalam. Nah pemirsa, saat ini ternyata sudah ada kunjungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saat ini sudah ada Ibu Maria Esther, Bu ya. Beliau ini merupakan Kabid Pendidikan Anak Usia Dini di Dikbudkar, Bu ya. Iya. Oke Bu, mungkin Ibu bisa menjelaskan untuk di bagian bidang Ibu sendiri ini gimana Bu? Baik, terima kasih atas kunjungannya. Untuk proses pendidikan anak usia dini pada masa pandemi COVID ini, kita mengikuti surat keputusan bersama 4 Menteri bahwa kita melakukan proses pembelajaran daring dan luring. Jadi kurang lebih selama 1 semester ini, anak-anak pendidikan anak usia dini ini melakukan proses pembelajaran dari rumah. Jadi yang disebut BDR. Nah, saat ini kami mengunjungi TK Tunas Bangsa di Desa Sumbersari, Kecamatan Sebulu. Saat ini mereka melakukan proses pembelajaran daring dan luring. Jadi saat ini teman-teman guru melakukan proses pembelajaran daring dari sekolah. Mungkin selanjutnya saya bisa diajak untuk melihat langsung pembelajaran daring atau luring atau ke rumah siswa Bu, gimana nih? Baik, nanti kita langsung saja melihat proses pembelajaran yang ada di ruang kelas di TK Tunas Bangsa. Kemudian setelah ini kita akan langsung ke rumah orang tua. Ya, kita akan melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya di rumah. Oke. Di awal sudah, sebelum ke anak-anak itu kita lakukan parenting. Jadi orang tua memang kita ajarin dulu, kita didik dulu, kita latih dulu bagaimana mengajarkan pembelajaran secara daring dan luring di rumah ya. Daring di sekolah, luring di rumah. Nah, dari situ orang tua sudah paham ketika mereka mengalami kesulitan segera menghubungi wali kelasnya masing-masing atau bisa menghubungi saya. Nanti media apapun, caranya seperti apapun akan kita terima gitu. Misalnya tidak ada paket data, tidak bisa melakukan kegiatan daring melalui WA, berarti nanti menanyakan atau menghubungi langsung bunda gurunya bahwa tidak punya paket misalnya. Nanti tugas tersebut bisa diambil ke sekolah, atau jika tidak pas kebetulan bukan jadwal luringnya ya, tapi kalau ketika jadwal luringnya berarti langsung ke rumahnya, seperti itu. Baiklah pemirsa, ternyata hari ini TK Tunas Bangsa ada surprise kunjungan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Ihsanudinor ya. Dan sebegitu luasnya Kabupaten Kutai Kartanegara ini ya, khususnya di bagian sektor pendidikan, maka kita bisa tanya-tanya langsung ya, khusus untuk pendidikan anak usia dini Pak ya. Pak, ini kan kabarnya kewenangan PAUD itu sudah dilimpahkan di kabupaten Pak ya. Nah, untuk Bapak sendiri kewenangan dan kebijakannya terkait strategis pendidikan anak usia dini ini gimana Pak? Terima kasih. Jadi 3 tahun yang lalu bidang PAUD sudah menjadi perhatian penuh baik dari kita maupun dari pemerintah pusat.
yang tadinya sebelumnya masih ditumpangkan ke bidang-bidang lain, ini sudah berdiri sendiri. Akhirnya kita lebih leluasa mengelola pendidikan khususnya bidang PAUD ini. Untuk diketahui, di Kabupaten Kutai Kartanegara, lembaga PAUD itu berjumlah 622 satuan pendidikan, baik kelompok bermain maupun TK. Kemudian dari 622 itu 17 diantaranya adalah TK negeri. Nah tentunya kalau kita berbicara program prioritas pemerintah, di mana salah satunya adalah satu desa, satu PAUD, itu sudah terpenuhi. Tetapi dari sisi target kualitas, itu yang masih kita kejar sampai saat ini. Tentunya kita mengetahui bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat luas sekali, itu kami memiliki beberapa kebijakan di dalam pengembangan PAUD. Tetapi yang paling menjadi prioritas kita adalah kita ingin mengembangkan PAUD-PAUD kita ini menjadi piloting project se-Indonesia. Nah ini kita tempuh dengan bekerja sama dengan PT Tanoto Foundation yang mendampingi kita di dalam mengelola PAUD kita. Kenapa kita ingin PAUD kita jadi terbaik? Karena tentu saja sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini orang lagi rame berbicara IKN, Ibu Kota Negara Baru. Tentunya kita ingin tidak menjadi penonton, tetapi kita pemain utama di Ibu Kota Negara nanti. Sehingga kebijakannya kita mulai dari tingkat dasar, PAUD, SD, SMP, itu memiliki pondasi yang kuat semua. Artinya putra-putri Kutai Kartanegara ke depan adalah yang berprestasi dan berdaya saing tinggi. Karena ini harapannya nanti pada masanya mereka akan menjadi pelaku utama di Ibu Kota Negara kita nanti. Pak, ini kan masih dalam pandemi COVID-19 Pak ya. Mengenai zonasi ada yang hijau, itu apakah sudah bisa melaksanakan belajar tatap muka atau bagaimana Pak? Baik. Jadi memang kebijakannya dari 4 menteri dengan surat keputusan bersama itu ada membagi klaster zona berdasarkan warna hijau, kuning, merah, bahkan hitam. Di Kabupaten Kutai Kartanegara banyak daerah-daerah kita yang hijau dan kuning. Jadi kami per tanggal 10 Agustus sudah membuat telahan staf ke Pak Bupati untuk melakukan pembukaan sekolah-sekolah yang berada di zona hijau, tetapi itu pun dengan persyaratan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan zona yang kita buka rencananya adalah di zona Ulu Mahakam. Bagaimana dengan PAUD? PAUD tetap kita pertahankan belajar jarak jauh, belajar di rumah sampai 1 semester. Insya Allah, kalau ada perkembangan penurunan COVID-19 di Januari, kita akan buka secara tatap muka. Kenapa PAUD belum kita usulkan untuk belajar tatap muka? Karena mereka adalah anak-anak kita yang masih berusia dini, yang rentan terpapar virus, kemudian susah untuk pengendalian interaksinya. Jadi kita pertahankan mereka tetap berada di rumah, namun tetap dengan kondisi belajar secara daring. Jadi kenapa saya hari ini datang ke TK Tunas Bangsa Desa Sumbersari, Kecamatan Sebulu ini? Karena akhir-akhir ini Kecamatan Sebulu itu cukup tinggi penyebaran COVID-19. Saya ingin memastikan apakah di TK ini aman atau tidak kondisinya begitu. Ternyata tadi saya sudah melihat teman-teman kita, para guru TK sudah melakukan belajar daring, namun ada juga yang luring. Tetapi untuk luring kita batasi hanya 2-3 orang satu kali pertemuan, sehingga interaksi dari 3 orang itu bisa kita atur misalnya 1 meter jaraknya. Ini untuk mengamankan generasi masa depan kita ini.
Iya, Pak, kunjungan Bapak hari ini juga berkaitan dengan memantau ya pembelajaran melalui daring, Pak ya. Ya. Apakah kami boleh mengikuti pemantauan Bapak hari ini? Insya Allah, Oh, iya. karena ini kita bersyukur Bupati kita Pak Edi Damansyah, Bunda PAUD kita sangat support terhadap pendidikan. Jadi beliau mengarahkan kami untuk terus melakukan pemantauan. Nah, hari ini mari kita memantau, memastikan bagaimana proses pembimbingan anak oleh orang tua pada saat belajar daring di rumah. Kita akan lihat nanti. Begitu besar potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di sektor pendidikan. Tadi kita sudah mengikuti kunjungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara melihat aktivitas siswa TK Tunas Bangsa Kecamatan Sebulu di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga saja COVID-19 ini cepat berakhir dan dunia pendidikan kembali normal. Saya Rini pamit undur diri, nantikan kunjungan PAUD ceria selanjutnya di kecamatan Anda.